Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anzila Rizky Sofia dengan NIM E1F024128. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teknologi dan Pembelajaran, di mana saya mengangkat studi kasus 2 dari video pembelajaran kedua. Adapun studi kasusnya yaitu terkait penggunaan simulasi virtual dalam pembelajaran sains. Nah, dalam studi kasus ini dijelaskan bahwa guru sains menggunakan simulasi virtual untuk membantu siswa memahami konsep-konsep abstrak seperti fotosintesis atau sistem tata surya. Nah, dalam studi kasus ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, teori belajar apa yang paling mendukung penggunaan simulasi virtual dalam pembelajaran sains? Lalu yang kedua, bagaimana simulasi virtual dalam membantu siswa membangun representasi mental dan pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep sains? Lalu yang ketiga, bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas simulasi virtual dalam pembelajaran. Baik, langsung saja ke jawaban dari pertanyaan pertama tentang teori belajar yang mendukung penggunaan simulasi virtual dalam pembelajaran sains. Nah, teori yang mendukung adalah teori kognitivisme. Menurut teori ini, belajar bukan hanya soal menghafal, tetapi bagaimana pikiran mengolah dan menyampaikan informasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya anak usia dini biasanya sering kesulitan membayangkan sesuatu yang abstrak. Maka simulasi virtual ini hadir untuk membantu mengatasi kesulitan tersebut dengan menyajikan informasi dalam bentuk visual yang konkret. Sebagai contohnya, ketika guru ingin menjelaskan terkait pertumbuhan tanaman. Nah, guru bisa menggunakan simulasi virtual ini sehingga anak-anak dapat melihat secara langsung bagaimana sinar matahari masuk ke daun, air naik dari akar, lalu tanaman tumbuh perlahan. Nah, dengan begitu anak tidak hanya mendengar penjelasan guru tetapi juga melihat prosesnya secara langsung. Baik, kita lanjut ke jawaban dari pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana simulasi virtual dapat membantu siswa membangun representasi mental dan pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep sains. Simulasi virtual membantu anak untuk membangun representasi mental atau gambarannya di dalam pikiran mereka setidaknya dengan 4 cara utama. Yang pertama, mengubah hal yang abstrak menjadi konkret. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwasannya anak usia dini itu sulit untuk membayangkan hal-hal yang tidak terlihat atau hal-hal yang abstrak. Dengan simulasi, mereka akan bisa melihat animasi bumi berputar mengelilingi matahari atau proses fotosintesis, sehingga konsep yang tadinya abstrak bisa menjadi lebih jelas dan nyata. Lalu yang kedua, menghadirkan pengalaman multisensorik. Nah, informasi itu tidak hanya diberikan melalui kata-kata, tetapi juga lewat gambar, warna, suara, bahkan interaksi. Ketika banyak indera anak yang terlibat, anak akan lebih mudah untuk mengingat materi. Contohnya ketika guru ingin mengajarkan tentang urutan terjadinya hujan. Nah, di sini guru memanfaatkan simulasi virtual dengan memberikan gambaran bagaimana proses hujan mulai dari bagaimana suara tetesan air, gambar awan menebal, dan animasi air turun. Nah, ini akan lebih mudah untuk membuat anak mengingat urutannya daripada hanya dijelaskan oleh guru. Lalu yang ketiga, mendorong eksplorasi aktif. Simulasi memberi kesempatan anak untuk mencoba langsung. Misalnya, anak menekan tombol matahari untuk melihat apakah tanaman tumbuh atau layu. Saat mereka melakukan sendiri, pemahaman akan menjadi lebih dalam karena anak-anak akan belajar aktif dan lebih efektif dibandingkan hanya pasif mendengar penjelasan. Lalu yang keempat, membangkitkan keterlibatan emosional dan rasa ingin tahu. Simulasi seringkali membuat anak merasa seakan-akan mereka ikut terlibat. Misalnya saat melihat simulasi tata surya, anak merasa sedang ikut jalan-jalan ke luar angkasa. Nah, pengalaman ini akan menumbuhkan rasa senang sekaligus penasaran, sehingga proses belajar akan menjadi lebih bermakna dan tidak cepat dilupakan oleh anak. Baik, langsung saja ke jawaban dari pertanyaan terakhir, bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas simulasi virtual dalam pembelajaran. Nah, teknologi itu membuat simulasi virtual lebih menarik. Nah, ada beberapa contoh dari penerapannya. Di layar ini dapat dilihat di paling atas ada dua gambar teknologi yaitu VR dan AR. Nah, VR ini akan membantu untuk membuat anak seolah masuk ke dalam luar angkasa, melihat planet dari dekat atau
berjalan di permukaan bulan, sedangkan AR sebaliknya menampilkan objek 3D dari buku ketika dilihat dengan kamera HP. Nah, teknologi ini akan membuat pembelajaran lebih nyata dan menakjubkan. Lalu yang gambar di bawahnya itu ada gamifikasi. Nah, simulasi bisa dipadukan dengan unsur permainan. Misalnya, anak diminta menemukan planet Mars dengan mengklik planet merah atau mendapat bintang penghargaan setiap berhasil menjawab pertanyaan. Nah, unsur permainan ini akan menjaga antusiasme belajar anak. Selanjutnya, yang ketiga ada kustomisasi sesuai usia PAUD. Simulasi yang digunakan harus sederhana, penuh warna, dan dilengkapi suara narasi yang lembut. Nah, dengan begitu anak tidak akan merasa bingung atau terbebani, tetapi justru merasa nyaman saat belajar. Selanjutnya, yang keempat ada kolaborasi digital. Nah, guru bisa menayangkan simulasi di layar besar lalu mengajak anak untuk maju, menunjuk planet tertentu, atau menirukan gerakan planet yang berputar. Nah, dengan cara ini anak tidak hanya melihat tetapi juga bergerak, berinteraksi, dan belajar bersama teman-temannya. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan terkait penggunaan simulasi virtual dalam pembelajaran sains. Namun sebelum saya akhiri presentasi ini, saya akan menyimpulkan materi yang sudah saya sampaikan. Kesimpulannya, teori kognitivisme sangat mendukung penggunaan simulasi virtual. Simulasi ini membantu anak mengubah hal yang abstrak menjadi konkret, memberikan pengalaman multisensorik, mendorong eksplorasi aktif, dan membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Dengan dukungan teknologi seperti VR, AR, gamifikasi, dan kolaborasi digital, pembelajaran sains di PAUD bisa menjadi lebih menarik, menyenangkan, dan bermakna. Jadi, simulasi virtual bukan hanya sekedar alat bantu, melainkan media belajar yang membuat konsep sains abstrak menjadi mudah dipahami oleh anak-anak. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan baru. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.